Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di antara kesempatan kemuliaan yang hari ini sama-sama Allah hadirkan atas kita bersama saat dimudahkan, diringankan diri kita untuk bisa merapat di masjidnya, sujud rukuk berjamaah, sholat maghrib, dan alhamdulillah oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama menikmati jamuan yang disampaikan oleh takmir Masjid Al-Azhar ini sebagai bagian dari upaya dan usaha serta ikhtiar bersama untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Kecintaan Allah kepada kita itu tidak dibuktikan dengan lapangnya rezeki-rezeki kita, luasnya mungkin kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini atau tingginya jabatan dan prestasi yang bisa kita raih. Tetapi bukti cinta Allah adalah saat seorang hamba lebih direkatkan dengan wasilah menuju ketakwaan kepadanya dan berada di majelis ilmu, dipilih menjadi hamba-hamba Allah yang mau membuka mata hati, mata pikiran untuk menerima ayat-ayatnya. Ini menjadi bagian yang sangat penting sejatinya atas kita bersama, dan ini tanda bukti seperti yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, may yuridullahu khairan fayuwaffiquhu fiddin. Apabila Allah berkehendak, berkeinginan menjadikan hamba-hambanya ini seseorang menjadi baik, maka dia akan dipahamkan tentang dinnya, tentang agamanya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini bahkan lebih tegas lagi saat Allah ingin membicarakan orang-orang yang berusaha, berupaya menempuh urusan ilmu dan dia lakukan itu dengan ringan, dengan mudah. Syahalallahu lahu tariqan ilal jannah, itu menjadi tanda yang sangat nyata. Semudah ini pula nanti kita akan merapat masuk surganya Allah. Alhamdulillah ini. Maka bahagia betul petang ini di waktu yang mungkin kalau bapak-bapak ya capek-capeknya setelah beraktivitas kerja ya. Apalagi ini hari Senin itu awal pekerjaan, tapi ternyata menyempatkan untuk berada di majelis ilmunya. Ini betul-betul wajah-wajah calon penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan yang nampak ini bisa diistiqomahkan sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang
terus-menerus untuk bisa berada dalam jalur bimbingan dan hidayahnya. Allahumma amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibunya ternyata di atas ya. Saya kalau fokus mandang lihat di bawah itu biasanya lupa yang di atas. Tapi ya berkah semuanya, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat baik ini ya, untuk bisa lebih mendengar apa yang dinasihatkan. Saya tadi kebetulan habis ngisi taklim itu, ngajian di Masjid Al-Ikhlas Pajang itu. Waktu pulang itu ada SMS berkali-kali, ada telepon berkali-kali. Biasanya orang susah yang telepon berkali-kali itu. Nah, tapi beliau nggak hadir karena memang mukimnya di jauh, tetapi diamanahkan masjid ini. Ustadz minta tolong betul itu, karena Ustadz Ridho sakit. Nah, terus jenengan kalau tidak ada waktu yang acara yang lain ya, bisa merapat di Masjid Al-Azhar mengganti beliau itu. Nah, ini makanya ya saya hadir di tempat ini betul-betul ya atas skenario Allah saja. Tapi ya mohon maaf itu kalau mungkin ya posisinya tidak sebagaimana yang diharapkan dalam kesiapan. Tapi nanti kalau ditanya tentang materinya apa Ustadz ya kalau Ustadz Ridho kan sudah rutin terpampang di luar sana terkait dengan muamalah Islam karena memang beliau bidangnya itu gitu. Kalau saya sebenarnya kajian keilmuan saya ya ilmu tafsir. Tapi ya ini terkait dengan konsep muamalah juga ya kalau wong Jawa kan iso dicocok-cocoke aja. Tapi ya kita tidak ingin paksakan sesuatu itu menjadi selaras dan sesuai. Tapi ini kebetulan kita masuk di bulan awal Muharram di tahun baru kalender Islam. Maka ya ini yang akan saya coba untuk angkat menjadi tema besarnya. Karena ada peristiwa besar di mana baginda Nabi Muhammad SAW dalam periodisasi kehidupan beliau bahkan sampai dalam ilmu tafsir itu bab terkait dengan makiyah dan madaniyah itu menduduki sebuah posisi utama. Jadi para ahli tafsir itu mencoba memilah-milah ini mana surah yang diturunkan di Makkah periode awal 13 tahun risalah kenabian setelah Rasulullah Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah sampai kemudian 13 tahun kemudian Rasulullah berpindah ke Madinah. Makanya ada penyebutan tentang ayat-ayat Makkiyah itu yang diturunkan di Makkah. Dan bukan hanya kota Makkah sebenarnya, tapi periodisasi sebelum hijrah. Dan ada ayat-ayat Madaniyah, termasuk juga surah Makkah dan surah Madaniyah. Walaupun surah itu kadang-kadang ini disebut surat Makkiyah, tidak semuanya kebetulan nanti turun di Mekah. Misalnya nanti kita akan ketemu ada surah-surah yang memang spesifik tentang itu pembahasannya. Tapi ini memang menarik untuk bisa ada kajian-kajian tersendiri. Kenapa bisa diselipkan itu ya? Kalau surah kan lebih umum ya. Tapi memang dikenang para ulama kalau surah yang panjang-panjang itu rata-rata di Madinah. Tapi ada juga surah panjang itu yang di Mekah. Contohnya surah Al-A'raf. Al-A'raf itu termasuk di antara 7 surah yang panjang. Dan yang menarik ini satu-satunya yang turun di Mekah. Ya. Kalau yang lainnya surah-surah panjang itu kebanyakan Madinah. Maka salah satu cirinya kan surah panjang itu Madinah. Nah ini kalau keterkaitannya apa Ustadz? Ini yang menarik adalah ya bagaimana kemudian para ulama itu mengkaji dan meneliti tentang kontekstual. Kenapa ayat ini diturunkan di situ ya pasti ada latar belakang asbabun nuzulnya. Karena tidak semua surah atau ayat itu ditemukan asbabun nuzul. Maka dengan mengetahui ini turun di Mekah, di Madinah, itu orang bisa membaca ayat ini sambil merasakan sebuah proses suasana yang terjadi di peristiwa didasarkan oleh sejarah kehidupan Rasulullah
tentang siapa yang dihadapi, bagaimana posisi Rasulullah juga. Jadi kenapa kalau di Mekah itu urusannya banyak ke akidah Ustadz, ke cerita-cerita tentang umat terdahulu, karena memang yang dihadapi adalah orang-orang yang punya keterkaitan dengan sesuatu yang penting, karena perlu dirubah proses akidahnya dari selama ini yang memberhalakan kepada kebendaan, keberhalaan, menuju sesuatu yang lebih ke gaib, yang spiritual, dan itu dibuka wacana betul surga dan neraka itu di siksa-siksa tentang umat terdahulu, cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu itu kebanyakan di Mekah ini, karena membangkitkan konsep nilai memori untuk bisa melihat siapa sebenarnya kita. Panggilannya juga ya ayyuhan nas, pada para manusia secara jamak, secara umum. Tapi begitu sampai di Madinah, posisi Rasulullah kan sudah berubah itu. Rasulullah saat itu sudah menjadi orang yang begitu datang sudah di subyo-subyo. Itu diceritakan oleh Abdullah bin Salam. Jadi ada kisah menarik kalau di kajian ilmu tafsir, itu ada sosok penting di sana namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu sangat dikenal karena ada bab khusus juga kalau di kita yang ngaji ilmu Quran itu ada bab tentang Israiliyah. Kisah-kisah Israiliyah. Kenapa kok kisah-kisah Israiliyah itu muncul? Nah, itu menarik. Anda kalau kaji tafsir-tafsir salaf, Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari itu banyak dipengaruhi oleh kisah-kisah ini. Nah, kenapa? Karena ya sumbernya juga dari sahabat juga. Loh, kenapa dari sahabat Ustadz? Karena tidak semua sahabat itu berasal dari penyembah berhala. Ada sahabat yang cukup punya peran besar di Madinah itu, utamanya di kalangan ahlul kitab yang masuk Islam. Jadi kalau orang cerita kiai ini Yahudi, jadi kiai ini Yahudi, seorang ulama, seorang alim yang namanya Abdullah bin Salam, itu dia ceritakan. Dia orang yang sosok yang sangat berpengaruh saat itu di kalangan orang-orang ahlul kitab. Banyak referensi literasi bacaan dia tentang kitab-kitab yang Taurat, tentang Injil dan seterusnya itu. Nah, yang sangat menarik ini ada peristiwa hijrah yang dikisahkan, didasarkan atas cerita beliau. Jadi dikisahkan Abdullah bin Salam itu menceritakan waktu awal ketika Muhammad Rasulullah datang ke Madinah. Waktu datang ke Madinah, dia menjadi sangat penasaran itu untuk bisa melihat siapa sesungguhnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kenapa? Ya karena selama ini yang dia lihat masyarakat Madinah itu suku kaum Arab aslinya terdiri dari Aus dan Khazraj, itu dua suku yang tak pernah akur, dua suku yang tak pernah rukun. Jadi mereka terus bersaing dan bahkan sering juga sengit untuk bertengkar, bahkan berperang. Tapi yang menarik itu sejak datangnya Muhammad, mereka menjadi seorang muslim, mukmin, mengakui kenabian Muhammad yang tinggal di Mekah itu. Kenapa tiba-tiba mereka bisa duduk bersama itu ya, bersatu dalam satu komunitas ya, yang sangat kuat juga. Jadi di Madinah itu kan dulu ada beberapa komunitas ya. Komunitas asli Arab itu Aus Khazraj, ada komunitas ahlul kitab di kalangan orang Yahudi, Nasrani juga ada. Tapi nggak begitu dominan. Yang paling dominan itu Yahudi, walaupun jumlahnya sedikit. Itu orang Yahudi itu punya peran penting, utamanya dalam urusan ekonomi dan pasar. Ini konsep muamalahnya, makanya mereka sangat dominan sebenarnya. Jadi kalau orang menguasai ekonomi itu kan jadi berpengaruh, masuk orang Yahudi ini. Dan kemudian juga ada paganisme, penyembah berhala juga masih ada yang tersisa. Tapi begitu orang-orang Madinah ini merapat ke Mekah dan kebetulan ketemu sama Rasulullah 1-2 tahun sebelum hijrahnya Rasul, itu ada kejadian-kejadian Bai'ah Aqobah pertama dan kedua, di mana mereka Aus dan Khazraj itu sama-sama mengangkat sumpah menyatakan keimanan dan kesetiaannya dan meminta monggo Rasulullah kalau diantara kaum muslim, kaum mukmin yang mau pindah ke Madinah, mereka akan lindungi lo. Kenapa? Karena memang jujur di Mekah ini Rasulullah tak banyak pengikut. Rasulullah tak banyak pengikut. Loh, kan banyak Ustadz. Iya. Kalau pengikut banyak ya tentunya dia yang berkuasa. Tapi memang posisinya dalam posisi marginal. Nah, ya apalagi setelah pamannya
namanya Abu Thalib itu wafat. Itu makanya ada peristiwa satu fase 1,5-2 tahun sebelum hijrahnya Rasul, tahun yang disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, siapa Abu Thalib itu, Ustaz? Abu Thalib itu pemimpin kabilah kabilah Bani Hasyim bin Abdi Manaf. Ini kabilahnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang lebih mengerikan, selama ini kan memang Mekah itu terkotak-kotak dalam suku-suku itu dan mereka memberikan perlindungan dengan suku masing-masing. Tapi begitu wafatnya Abu Thalib, itu dalam riwayat sejarah yang menggantikan Abu Thalib siapa? Ternyata sama-sama abunya itu. Tapi bukan Abu siapa? Abu Lahab. Tabat syada Abi Lahabi watab. Itu ayat yang super serius itu, ketika ada seorang masih hidup tiba-tiba turun ayat tentang makian dari Allah Sang Maha Pencipta itu kepada sosok yang masih hidup dan direndahkan ya. Sedemikian rupa tidak hanya dirinya tetapi juga wamro'atuhu lamma hamal atal khattab itu. Artinya dengan istrinya, jadi sekalian ini. Jadi suami istri sekalian yang langsung di dalam posisi masih hidup. Biasanya berita acara yang dibikin Quran itu tidak langsung menampakkan namanya, tapi kadang ciri dan sifatnya saja. Tapi tidak dengan Abu Lahab ini. Abu Lahab itu sosok yang waktu surah ini turun ya dia masih hidup itu. Masih hidup. Jadi memang ini berat, ini sesuatu yang berat, dan ini faktual. Dia termasuk orang yang masuk golongan ahlul bait juga. Keluarga Rasulullah juga, dia pamannya juga, putra dari Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Jadi ini yang menarik, kakak dari ayah Rasulullah Abdullah. Ini makanya sejarah ingin mencatat betul bagaimana ketika seorang paman dalam suku yang harusnya melindungi satu klannya, satu sukunya, tiba-tiba kemudian bisa bermufakat buruk, bermufakat jahat dengan membuat sebuah proses skenario sehingga Abu Jahal, tepang kali Abu Jahal, Pak. Abu Jahal itu Fir'aunnya Muhammad SAW. Jadi dikisahkan Rasulullah mengatakan, jadi kalau Anda cerita tentang Musa itu ada musuh utamanya. Musuh utamanya Nabi Musa siapa? Fir'aun. Dan musuh utamanya Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Itu Fir'aunnya di zaman Rasulullah itu Abu Jahal. Abu Jahal ini yang kemudian membentuk tim eksekutor untuk bisa mengeksekusi dan membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tim eksekusi begitu dibuat, maka kemudian memang turun perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, ini saatnya berangkat hijrah. Nah, ini yang menarik untuk kemudian jadi kajian bersama tentang peristiwa hijrah itu. Kenapa Ustadz katakan menarik? Karena urusannya dengan kalender Islam yang dibikin, yang dihadirkan oleh para sahabat. Para sahabat itu kan periode sesudah Rasulullah, orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi kalender hijriah Islam menggunakan istilah hijriah itu tidak terjadi pada Rasulullah. Artinya penetapan tahun ini tidak pada Rasulullah, tapi pada kekhalifahan Umar ibnul Khattab. Ini riwayat peradaban Islam. Ada penyusunan kalender itu kapan peristiwanya, dan kemudian juga dibentuk timnya itu untuk melakukan pembahasan, karena ada satu problem ketika Umar itu sudah mulai berkuasa dengan wilayah yang sedemikian luas, maka dibutuhkan itu penanggalan itu, utamanya tahun, karena kalau bulan itu sudah muncul sebenarnya, karena memang bulan-bulan itu sudah hadir sebelum ada tahun-tahun ini. Tapi penetapan hijriah ini adalah penetapan tahun. Dan waktu mereka bermusyawarah, siapa yang mengusulkan ini? Ini dari berita acara dari kitab-kitab sejarah yang saya baca ya. Nanti Anda boleh juga ikut recheck atas kebenaran yang saya sampaikan di majelis ini. Itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib yang punya usul. Dan itu tidak mengherankan karena sahabat Ali saat itu adalah saksi sejarah juga peristiwa hijrahnya itu. Jadi saksi dilibatkan juga oleh Rasulullah dalam rangka membuat sebuah strategi agar proses perjalanan hijrah ini berjalan dengan baik.
Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih sesungguhnya Ustadz, kenapa kok peristiwa hijrah ini dianggap sebuah peristiwa yang monumental dalam satu proses tahun? Ketika Anda menyebutkan tahun, maka Anda dipaksa untuk bicara tentang hijrahnya Rasul. Namanya aja kan tahun hijriah. Hijriah itu kan diambil dari kata hijrah itu. Hijrah itu apa tuh artinya? Hajaro itu dari kata perpindahan. Perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan kalau konsep 31 ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran yang menyebutkan istilah-istilah hijrah, itu memang dominan. Di antara konsep hijrah itu ya para muhajirin yang dari Mekah yang mau pindah ke Madinah, kisah-kisahnya banyak bercerita itu. Tapi tidak semuanya dalam konsep nilai-nilai itu. Karena memang ketika Rasulullah menyampaikan la hijrata ba'dal fath, nggak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah itu terjadi. 7 tahun setelah setelah Rasulullah hijrah di Madinah, kan Mekah ditaklukkan itu. Rasulullah kembali ke Mekah dalam kemenangan. Jadi Mekah dikuasai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah betul itu, dia itu betul-betul hijrah itu ya pindah keluarga negaraan betul itu. Jadi walaupun dia itu tanah lahirnya, tumpah darahnya itu di Mekah, saya minta maaf, itu begitu Mekah berkuasa dia tidak tinggal. Nah kita akan cari naturalisasi itu kan, kalau pindah nengkon kita. Kalau dia sudah begitu pindah ya di tanah itu, dan Madinah itu menjadi kota beliau, kota Nabi betul. Jadi karena memang ya Mekah ini bagian dari kotanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kalau Madinah betul-betul ya kota yang hadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada Masjid Nabawi di sana. Loh kenapa dengan tidak ada hijrah lagi? Hijrah dalam konsep perjalanan berpindah tempat. Lah yang ada apa? Nah ini konsep menarik. Hijrah itu bisa dimaknai juga dengan konsep gerakan, bergerak. Memang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi posisinya tidak dalam posisi tempat makan. Makan itu keadaan, istilahnya ruangan. Tetapi lebih juga kepada konsep suasana diri. Makanya orang konsep, pernah dengar itu, ini komunitas hijrah itu. Kalau ketemu komunitas hijrah yang terbayang jenengan apa kira-kira? Mungkin mantan preman kadang itu. Biasanya tatonan tindian, itu mantan hijrah, komunitas hijrah. Orang juga ingin menyebut itu. Hijrah itu Anda berubah dari dulu buruk menjadi baik. Itu konsep hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa. Dibuka Quran surat An-Nisa ayat 100. Ayat ini penting sekali. Barang siapa, ini kan bentuk kalimatnya kan syarat dan jawab itu. Yuhajir itu bentuk fi'il mudhari'. Posisinya kan i'rabnya sukun. Ketika yajid, kamu pasti akan dapatkan, itu jawab dari yuhajir itu. Jadi fi'il mudhari' itu kan ya konsep kalau ketemu horfun yang memaknai dengan syarat dan jawab, itu pasti sebuah kejadian itu terjadi atas peristiwa yang akan Anda lakukan. Dan kalau Anda yajid fil ardi muraghaman katsira wasa, ingin mendapatkan apa yang di bumi Allah ini luas, ingin mendapatkan rezeki yang saya minta maaf luas, terasa luas, itu hijrahlah kamu di jalan Allah. Yuhajir fisabilillah. Yuhajir fisabilillah itu apa ya? Ya bergerak untuk merapat dan mendekat kepada Allah. Kan hakikatnya kan itu. Hijrah itu yang terjadi. Jadi bukan lagi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi suasana membentuk sudut pandang pikiran Anda, kolbu Anda, akhlak Anda. Artinya Anda hijrah itu dari perilaku buruk menjadi perilaku baik kan gitu. Dan ini diuruskan dengan urusan waktu. Hari ini kesalahan paling utama kita kan kita merasa bahwa waktu itu milik kita. Waktu itu hanya amanah Allah yang hadir dan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Urusannya bukan sekedar berapa umur Anda. Kenapa pertanyaannya umur Anda? Karena kenapa nilainya umur kira-kira? Umur itu kan konsep nilai kemakmuran, kemanfaatan apa yang bisa Anda ambil dari anugerah Allah, amanah tentang waktu. Waktu kan milik Allah. Makanya ini nikmat itu dan pasti akan dipertanyakan. Pasti akan dipertanyakan. Detik demi detiknya, jam demi jamnya. Apa yang kau gunakan? Ini serius ini. Ini serius. Makanya inilah
Mudah-mudahan kita tidak pernah paham, tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi atas kehidupan kita masa depan. Tetapi yang kita bisa paham betul adalah kesadaran. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis sangat penting. Imam An-Nawawi bahkan dalam Al-Arba'innya menempatkan hadis ini hadis-hadis awal dalam rangka untuk menggugah, karena memang peristiwa hijrah yang melatar belakangi munculnya hadis ini saat Umar Ibn Khattab menanyakan kepada Rasulullah, "Loh, kenapa Ustadz? Orang hijrah itu kan sebuah perjalanan yang panjang dan jauh, melelahkan. Dia bahkan keluar dari zona nyaman, kadang-kadang kepada satu zona yang nggak begitu jelas. Abdurrahman bin Auf itu begitu keluar dari kota Mekah dia nggak bawa apa-apa itu. Istrinya aja nggak bisa keluar, anaknya, apalagi harta kekayaannya. Kamu bisa keluar, tapi syaratnya semua hilang. Makanya begitu sampai di Mekah, dia papa betul. Ada orang Madinah yang datang disaudarakan dengan Rasulullah, saudara seperti itu. Maka persaudaranya menjadi luar biasa. Saya punya rumah seperti ini, kamu pilih yang mana kira-kira? Ini kami bagi dua, kamu sana, kamu sini. Kamu pilih mana kira-kira? Dan kebetulan saya punya istri dua katanya. Coba kamu saksikan istri saya, dua istri saya itu yang menyenangkan perasaanmu mana? Nanti salah satu nanti saya cerai, saya kasihkan kamu. Itu sampai berpikir sampai sejauh itu. Itu konsep hijrah. Nek awake dhewe saya kan ngeri no Ustaz. Tapi ini fakta. Al-Ansor itu disebutkan oleh Al-Qur'an bahkan. Itu Rasulullah saat ketika mendapatkan wahyu terkait bagaimana ada hamba Allah yang mementingkan saudaranya sampai mengalahkan kepentingannya itu muncul. Itu makanya sahabat Ansor itu orang-orang yang sangat utama disebutkan dalam perjuangan ketika syiar Islam paling awal di zaman Rasulullah. Loh kenapa? Itu saat ketika ada seorang Ansor itu begitu melihat banyak yang sudah dipersaudarakan membantu Madinah, dia langsung daftar Rasulullah. Nanti kalau ada tamu yang dari Mekah hijrah ke sini, berikan jadi tamu saya ya Rasulullah. Ternyata ono teko tenan itu. Begitu teko langsung, ini kamu kan kepengen. Nah, begitu mau masuk dipikir di rumah ono manganan dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke rumah tanya istrinya, wih renek gitu, ini hanya untuk kita saja. Nanti kalau itu dikasihkan sama tamunya kita semua tidak makan. Ini kisah nyata ini. Ini kisah nyata. Itu sampai ketika Rasulullah mendapatkan di antara ayat-ayat bagaimana ada kepedulian orang lain mengalahkan kepedulian terhadap diri sendiri. Itu terjadi di kalangan Ansor. Lalu gimana? Kita berikan aja. Ya nggak bisa gitu. Mereka pasti menolak. Orang Arab itu memang sangat menghargai tamu. Tapi kalau ngejak makan kan dimakannya bareng-bareng. Orang mungkin tuan rumahnya ger nonton tok. Lah bagianmu bagian gue tak kayak orang mungkin dimakan kan gitu. Nggak mungkin dimakan. Akhirnya bikin skenario gue pateni dioglangke begen seri di pateni. Ini waktu itu belum ada begen seri. Pokoknya carane suasana dibikin gelap. Nanti ya seolah-olah kalian makan di utak-utik seolah-olah dalam posisi makan. Itu sampai dalam rangka agar tamunya ini kenyang. Ini serius, itu dilakukan. Jadi mereka rela biar saya yang menderita, biar orang ini ya bisa makan saja. Dan inilah konsep nilai pengorbanan. Apa yang terjadi Ustaz? Inilah konsep bagaimana kita ini bisa mengangkat diri kita dengan cara berpikir yang baik untuk bisa menyelesaikan itu sebagaimana yang Allah kehendaki dan inginkan. Itu merubah cara berpikir, merubah konsep keadaan kolbu dan hati. Dan konsep hijrah itu betul-betul Allah ingin menjadikan orang yang memang betul mengejar Allah. Makanya kalau bahasanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, kenapa hidup kita ini kadang susah? Karena bisa sangat jadi yang kita kejar itu bukan Allah. Tapi kebanyakan yang kita kejar itu bayang-bayang kita sendiri. Jadi apa yang Allah Ta'ala hadirkan di buminya ini, dalam konsep materi dunia ini. Dan hari ini kalau Anda mengejar dunia, wallah demi Allah pasti Anda lelah. Pasti Anda capek. Pasti Anda capek. Pasti Anda. Dan itu gak akan pernah terpuaskan. Kenapa? Karena syaratnya kan sebenarnya kan man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Nanti dibuka di Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, barang siapa yang sebenarnya beramal soleh min dzakarin au unsa, kalangan laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, di hati mereka itu ada iman. Iman itu ya ikhlas, ridho, ada rasa iman itu. Maka apa kata Quran?
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, pada dirinya akan kusediakan kehidupan yang thayyibah. Ini kan pertanyaan yang paling serius untuk ditanya. Hayatan thayyibah itu apa toh Ustaz? Apa? Hayatan thayyibah itu kehidupan yang bagaimana? Bang Thayyib jenengan ngertos paling. Bang Thayyib yang jarang pulang itu. Tapi thayyibah itu kehidupan yang baik. Nah pertanyaannya kehidupan yang baik itu kehidupan yang bagaimana kira-kira? Kehidupan Anda sudah baik-baik saja belum kira-kira? Ini kadang-kadang banyak bermasalah kadang-kadang. Loh kenapa Ustaz? Hayatan thayyibah itu yang kayak apa? Hah? Hayatan thayyibah itu yang kayak apa? Thayyib itu thayyib yang bagaimana kira-kira? Yang sehat itu thayyib tidak kira-kira? Thayyib. Kalau sakit, Anda nggak berani jawab. Thayyib. Terus ada yang berani mengatakan sakit juga thayyib itu. Itu menarik itu jawaban-jawaban itu. Ketika Anda lapang rezeki thayyib tidak? Ketika sempit rezeki, wah ini menarik itu. Loh, ada apa thayyib itu yang bagaimana kira-kira? Thayyib itu yang bagaimana? Saya mau kasih ilustrasi. Ini kalau kita nggak buka kitab tafsir memang sering gagal paham ketika menerjemahkan thayyibah. Nanti dibuka aja di tafsir Ibnu Katsir. Ada penjelasan dari sahabat Ali, ada penjelasan dari sahabat Ikrimah, ada penjelasan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Ada apa dengan thayyibah Ustaz? Saya minta maaf. Kehidupan manusia ini kan terdiri dari jasmani dan rohani. Ya lebih penting mana itu? Jasmaniah atau rohaniah? Rohaniah. Di rohaniah itu yang paling dominan apa kira-kira? Hati. Hati, kolbu. Itu kata Abu Hurairah, hati itu seperti raja. Ngertos raja jenengan? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan semua yang wujud daripada sikap perilaku kehidupan kita ini sangat ditentukan oleh suasana hati kita. Ya apa ya? Jenengan bahagia, ekspresinya semua menyenangkan. Makanya kenapa orang tidak boleh marah-marah itu karena hatinya itu bermasalah. Lamaratum bisu itu kecenderungannya kepada keburukan. Makanya latakdob walakal jannah. Itu marah-marah apalagi sampai mati marah-marah itu jadi cilaka kita. Loh ini serius. Lah suasana hati yang bagaimana yang sesungguhnya disebut thayyibah gitu. Hati yang kayak apa kira-kira yang thayyibah itu? Yang tenang, apalagi? Ya bahagia ya tenang. Apalagi? Ikhlas, ridho. Itu sebenarnya tercantum pada satu kalimat. Hayatan thayyibah itu. Saya minta maaf. Suasana hati yang disebut hayatan thayyibah itu kata para sahabat tadi, itu saat hati Anda itu ada sifat yang disebut sifat qanaah. Wa akna. Dia Allah yang menjadikan kau kaya dan akna. Akna itu qanaah sebenarnya. Kan akna itu apa? Cukup. Pernah terpikir pada diri kita tentang kecukupan? Kenapa kira-kira? Inna a'toina kal kausar. Nikmat yang dikasih Allah itu banyak gak kira-kira? Ayatnya ada. Wa atmamtu alaikum nikmati. Atmamtu itu tamam. Telah ku sempurnakan nikmatku itu kepada atmamtu alaikum nikmati. Nikmat itu kata Allah sudah disempurnakan. Saya tanya, kenapa merasa kurang kira-kira? Jenengan tahu berita acara kenapa Nabi Adam itu harus diusir dari surganya Allah. Tapi ketemu tobat, Robbana dzolamna anfusana. Dia menyadari betul, ini yang dolim, yang bermasalah itu saya. Wa ilam takfir lana. Kalau bukan engkau Allah yang mengampuni, wa tarhamna, kasih sayang itu kau turunkan, lanakunana nalasi. Rugi betul kami. Kenapa dia? Siapa yang bermasalah kira-kira? Ojo nyalah ke iblis. Hari ini urusan kita nggak pernah selesai karena jenengan hobine nek salah golek salah wong liya. Golek mencari kambing hitam. Ya apa ya? Kenapa hidupmu menderita? Wah itu pimpinannya ra cetha. Tiba-tiba nyalahke pemimpin. Harusnya pemimpin mbok dongake wae yen dadi apik. Itu analogi-analogi yang bisa muncul dan hadir gitu. Kan gitu. Ada apa kira-kira? Salah apa itu? Pada suasana-suasana ketika iblis dikeluarkan dari surga, Adam dikeluarkan dari surga. Itu urusan apa tuh sebenarnya itu? Urusan apa?
Itu makanya ada sifat-sifat yang bisa bikin orang itu betul-betul terpuruk betul dalam kehidupannya. Hancur betul. Walaupun itu perasaan itu muncul sebesar biji zarah. Kenapa iblis harus diusir kira-kira? Sombong. Sombongannya. Takabur itu nggak boleh pernah ada pada diri kita. Loh, kenapa Ustadz katakan takabur tidak boleh pernah ada di hati kita? Ini sifat-sifatnya menghancurkan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu perintah Allah ditentang loh itu. Orang tahu apa sesungguhnya iblis tentang kuasa Allah? Dia yang menggenggam surga dan neraka kira-kira kok berani-beraninya. Oh, itu ketika ada kesombongan itu dia tolak. Apa dia tolak? Kenapa? Karena istakbar. Karena kesombongan itu dan itu dia jadi kufur karenanya. Kufur itu apa? Menolak kebenaran. Dan ketika diinvestigasi oleh Allah di awal surat Al-A'raf, apa motifmu? Kenapa kamu tidak mau menghormat kepada Adam kira-kira? Apa kalimatnya? Ini bahaya ini. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oh, aku ki luwih apik, merasa lebih baik. Lebih pinter itu bahaya juga. Lebih benar. Kadang-kadang kita ini sama-sama benar. Tapi begitu Anda merasa paling benar, itu Anda jadi masalah itu. Jadi problem. Memang Anda harus berada di jalan kebenaran. Harus ada di jalan. Tapi ketika sudah merasa paling benar, paling pinter. Pernah dengar ceritanya Nabi Musa. Kurang pinter apa Nabi Musa itu kira-kira? Di hadapan Allah kurang pinter apa dia? Tapi begitu dia merasa ditanya sama jamaahnya muridnya. Nah, ada di Quran surat Al-Kahfi, nanti Anda bisa baca itu. Walaupun nama Nabi ini tidak tercantumkan secara eksplisit dalam Quran. Tapi hampir jumhur mufassirin itu sepakat Nabi Musa itu diminta oleh Allah untuk belajar lagi. Kepada siapa? Nabi Khidir. Kenal Nabi Khidir jenengan? Aja ngomong kenal, guruku Ustaz. Tapi di Quran Allah Ta'ala hadirkan ini menjadi satu kalam faktual. Agar Anda berada di jalan yang benar. Itu Nabi Musa. Nah itu. Makanya gak boleh ada perasaan paling itu. Dan orang kalau sudah paling pinter biasanya raneng musola, raneng masjid gini. Nah itu begitu Ustaz itu kabeh, wih bodoh, wih suramu dengi. Sampai gak sholat bareng karena malah kata sing ceramah sapa kayak Ustaz kayak sing diceritok mesti ala etok kadang-kadang. Loh kenapa lah? Kowe orang yang masjid lah. Karena rumangsa luwih pinter kadang-kadang. Loh itu biasa terjadi gitu. Tapi kalau Anda itu suka ngaji, membuka cakrawala, semua ustaz Anda ingin dengarkan, undur makola wala tangdur makola. Insyaallah Allah Ta'ala membuka. Karena puncak kemuliaan itu alamal insan nama lam ya'lam. Ada seorang Yahudi agnotis. Itu yang mengkaji betul, kepengen secara objektif. Dia kenapa melihat kok di referensi Yahudi kok ngelek-ngelek Kanjeng Nabi Muhammad kok sakatoke. Malah dia penasaran. Apa sih pada diri Muhammad itu? Apa ya sejelek itu, sejahat itu dan seterusnya. Tapi begitu dia mencoba melihat sejarah awal. Kapan sih Muhammad ngaku jadi Nabi? Begitu membaca kalam Iqra yang 5 ayat itu dia tersentak itu. Bagaimana mungkin Muhammad itu buta huruf kok ngongkone kon wong maca. Sangat tidak rasional itu. Kan wong ngongkon apa yang dia bisa lakukan? Dia nggak bisa lakukan tapi perintahnya membaca. Loh ini sesuatu yang luar biasa dan puncaknya kan alamal insan nama. Loh itu kepahaman betul subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Kalimat yang diucapkan yang sama oleh para malaikat. Ketika Allah ingin menguji kowe nek bener, tunjukkan nama barang-barang itu, benda-benda itu, pengetahuan itu. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali Engkau mau ajarkan kepada kami. Loh, ini faktual, itu sombong. Yang kedua, kenapa Nabi Adam itu akhirnya juga ikut keluar dari surganya Allah? Dosa apa yang dia lakukan kira-kira? Ada apa di sifat hatinya itu? Itu lawannya qanaah tadi. Apa itu? Lawannya qanaah apa? Tomak. Pernah dengar serakah? Kenapa orang bisa serakah kira-kira? Kenapa bisa serakah? Kenapa bisa tomak? Tomak itu gabungan antara konsep perasaan iri dan ingin memiliki. Konsepnya bahaya itu. Loh, Adam niku kurang nopo? Uripe ponteng. Loh, nikmat apa mboten nira? Kok tiba-tiba dia menginginkan sesuatu yang sampai dia melanggar perintah Allah.
Itu makanya perintahnya kan inna atau inakal kausar. Kowe ina iso fokuso atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ojo fokus nonton nikmatnya sing dikeke tonggomu, koncomu. Akibatnya apa? Tonggomu duwe mobil anyar kowe sing mules-mules kadang-kadang itu. Lu serius? Tonggomu sing kemudian oleh Allah dapat warisan banyak kowe sing masuk angin kadang-kadang. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Ustaz? Itu perasaan yang enggak benar di hati. Nah, itu harus dibersihkan. Harus disucikan. Loh, ini serius. Makanya perasaan-perasaan ini ada. Makanya terus muncul yang namanya Habil Qabil itu. Sifat apa yang kemudian sampai Qabil itu membunuh saudaranya sendiri? Hal-hal itu masih ada nggak pada diri kita kira-kira? Kalau masih ada jenengan bukan baik-baik saja loh hari ini. Kita ayo melu pengajian nganggo baju kuku, baju putih sarungan nganggo kopiah. Ireng kaya ngene ceramah ning atine jek ono kaya ngono dengan ustadz lain dengan ini serius ini. Dengan jamaah yang lain, dengan golongan yang lain. Kalau partai nanti tidak terlalu heterogen. Itu betul. Kaos itu betul, ini podo-podo wong Islami. Podo-podo Islami. Harusnya kan enggak muncul perasaan-perasaan itu. Makanya makanya Abdullah bin Salam itu menjadi sangat tertarik mendengar Rasulullah dan menjadi mukmin itu kenapa? Karena dia merekam itu. Pidatonya ada. Pidato Rasulullah pernah. Ini pernah dengar pidato Rasulullah ketika sampai pertama kali di Madinah apa yang diucapkan? Itu yang meriwayatkan Abdullah bin Salam dan mengakibatkan Abdullah bin Salam itu jadi penasaran tertarik masuk Islam. Apa? Pertama kali Rasul bicara ya ayuhan nas, hei seluruh manusia. Itu karena yang datang itu berimbun banyak sekali. Abdullah bin Salam sampai menceritakan saya menguak satu persatu orang untuk bisa menatap wajah yang orang mengaku nabi itu. Begitu saya melihat wajahnya, apa cerita Abdullah bin Salam? Saya melihat di wajahnya itu tak ada tanda-tanda kebohongan. Jadi nek wong alim ki nonton wajah jenengan kuwi iso ngerti ki wong ngapusi apa wong jujur itu. Lho itu ketok. Makane nek arep ngomong nyilih wis rasa disili wae dikeki wae. Karena kowe mesti ndadekke rekoso. Itu betul, banyak proses penyalasan dengan banyak cerita. Itu betul. Tapi kalau Allah gerakan ya sudah gerakan. Ya ayuhan nas, dipanggil wahai seluruh manusia. Dan apa perintah pertama yang diucapkan Rasulullah itu? Aksus salam. Aksus salam itu artinya apa? Sebarkan salam. Jangan tahu maknanya sebarkan salam kira-kira. Lu ada apa dengan sebarkan salam? Mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam. Lu kenapa menjawab salam itu wajib? Ada apa dengan orang mengucapkan salam itu? Apa yang diucapkan kira-kira? Jenengan paham gak? Kalau yang diucapkan ketika orang ketemu sama Anda, saya minta maaf, itu assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang diucapkan dia kepada kalian? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Warahmatullah, mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayang kepada engkau. Wabarakatuh, mudah-mudahan Allah lihat sejaduhair menambah lipat gandakan kebaikan yang sudah kau terima. Maka wajib hukumnya Anda membalas yang serupa. Itu wajib. Tapi mengucapkannya sunnah. Dan salam itu harus senyum, sapa, dan salam. Ora iso langsung, assalamualaikum. Ora iso. Dia harus senyum dulu. Loh, kowe salam ora mudeng ucapan salam. Kenapa senyum Ustaz? Senyum itu. Ini sudah selesai ya. Kapan-kapan kita lanjutkan. Aksus salam. Yang kedua apa? Wa'at imut to'am. Wasilatul arham. Yang ketiga wa qiyamul lail wan nasun niyam. Wa antadkhulul jannah tabis salam. Itu kalimat yang pendek tapi membuat Abdullah bin Salam itu sangat tertarik dengan ucapan hamba Allah yang satu ini. Apa? Dipanggil seluruh manusia, sebarkan salam, saling berbagi makanan. Wasilatul arham, saling bersilaturahmi dan bangkit kamu di waktu malam saat manusia sedang tidur. Dan puncaknya apa? Maka niscaya kamu akan masuk surga dengan damai, dengan selamat. Pengen surga apa mboten kira-kira? Nah, salah satu cirinya orang yang suka senyum. Karena orang suka senyum itu pasti akan siap mengajukan assalamualaikum. Nek merengut-merengut itu jatuh itu. Nah, merengut itu makanya. Dan itu kata Dr. Aisyah Dahlan, nggak bisa itu orang hanya sekedar ucap salam. Seperti yang Agim sampaikan, itu harus senyum dulu dia. Karena memperlihatkan wajah senyum pada sahabatnya itu sudah sedekah. Loh kenapa senyum Ustaz? Ternyata menurut Dr. Aisyah Dahlan itu ada risetnya. Manusia itu ternyata kalau
di otaknya ini di sini itu di bolong itu ada hormon namanya endorfin. Itu kalau dia keluar itu bahagia seseorang. Dan keluarnya endorfin itu sederhana ternyata. Itu yang riset orang barat ternyata. Apa? Senyum jenengan. Ning senyum ku ono syarate. Syarate apa Ustaz? Ya naiknya simetris, yang simetris ojo siji naik siji turun itu. Nah, itu senyum sinis nanti. Anda orang susah. Yang kedua apa? Yang kedua senyum itu minimal 7 detik. Jadi sing rodok suwe senyum jenengan aja senyum tok terus mengkerut neh, senyum neh mengkerut. Kuwi energine kentekan itu rekoso itu. Maka banyak senyum. Loh itu bahagia, itu namanya bahagia. Bahagia. Berbagi makanan. Loh berbagi makanan itu luar biasa. Insyaallah jenengan dengan suka berbagi makanan senang. Berbagi makanan itu seneng nraktir, seneng jajake. Kulo nggih seneng jajan Ustaz ning dijajake. Wah itu masalah itu. Anis masalah itu. Nah iso jenengan orang yang kalau datang ke rumah makan keluarkan berbaginya Anda walaupun mungkin Anda nggak bisa berbagi yang lain, tapi apa salahnya bisa berbagi makanan. Dapur-dapur kita itu kadang masih banyak makanan-makanan sisa, itu kita bungkus dan seterusnya. Terus silatul arham itu menyambung sesuatu, kasih sayang dengan siapapun, ini mudah-mudahan ada kemuliaan. Dan bangun malam itu ahlul kitab itu rata-rata paham betul kalau malam-malam hari itu tempat-tempat di mana orang bisa meningkatkan nilai spiritualitas seseorang itu sangat tinggi di hadapan Allah. Kalau nggak percaya baca surat Al-Isra, itu ada kata fatahajat bihi nafilatallak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmudah wa qurbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'alni miladunka sultanan nasira. Tahajud itu ada dalam Quran dan diperintahkan. Hanya masalahnya menjadi sunnah karena tiba-tiba muncul kalimat nafilatalak. Itu bonus untukmu. Tetapi efek tahajud itu disampaikan dalam Al-Quran. Niscaya saya pasaka rabbuka maqamam mahmudah. Itu menjadikan daya tawar Anda di hadapan Allah itu tinggi. Loh ini serius. Dan Anda akan mengatakan adkhilni mudkhala sidqin. Orang yang ahli tahajud itu naik masuk dalam sebuah urusan itu dengan cara yang benar. Oh bu penjoro ya caranya benar itu. Karena ono sing mlebu penjara ora benar bareng. Dan ketika harus keluar caranya juga dengan benar juga kan itu. Kemarin kan geger ini goro-goro masalah di apa ya, saya baca majalah Tempo tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kita nanti tidak malah ngerasani oleh. Dan juga waj'alni miladunka sultanan nasir. Dan yang paling penting itu ada punya sultanan nasir itu. Ada kekuasaan yang akan menolong Anda. Dan siapa lagi kuasanya kalau bukan Allah? Itu serius. Makanya kalau Anda punya masalah, fokusnya jangan ke masalahnya. Fokusnya kepada solusi. Solusi. Masalah itu kenapa? Karena diizinkan Allah. Solusinya yang merapat kepada Allah, melekat kepada Allah. Nangis di hadapan Allah. Tapi jenengan fokus kepada masalah, tambah susah hidup Anda itu. Tambah menderita, bukan keluh kesah. Utang itu masalah tidak kira-kira? Masalah. Itu kalau kamu fokus kepada utang, rekoso uripmu. Wis ra kesaur-saur malah kadang bisa rekoso. Tapi karena makanya kalau punya utang ora usah dipikir. Setuju napa mboten kira-kira? Nah karena dipikir rampungi masalah. Itu malah jadi utang itu harusnya dibayar. Lah carane bayar kuwi pripun Ustaz? Yang pertama innamal a'malu binniyat. Harus niat. Aku kadang-kadang aku dongake dibayar utang, wis didongake dibayar utang ning utang neh berarti ora niat ngerampungi utang kadang-kadang. Memang hobine utang. Ah ini ku masalah. Itu masalah. Makanya beruntung hamba-hamba Allah yang hari ini tidak hutang. Itu berarti sudah merasa cukup. Tapi kalau masih hutang ya mudah-mudahan Allah dikasih kemudahan kelapangan untuk bisa menuntaskannya. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalam kata yang kurang berkenan. Aku lu qouli astaghfirullahaladzim. Mari sama-sama kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.